Bayangkan jika umur seseorang itu hanya 75 tahun. Menurut berbagai riset global, rata-rata orang menghabiskan 2-4 jam per hari di media sosial. Itu berarti dalam 1 tahun bisa menghabiskan sekitar 700-1400 jam untuk sekedar men-scroll layar tanpa tujuan yang jelas dan pasti. Jika kita hitung rata-rata 3 jam per hari, maka kali 35 hari, kali 50 tahun usia aktif digital, maka itu sama dengan 54.750 jam atau hampir 6 tahun penuh hidup manusia hanya untuk scroll. Dan itu hanya scrolling, bukan bekerja, bukan belajar atau mencipta atau berinovasi, hanya menonton, mengamati, mengabaikan dan mengulang kembali esok harinya. Ya, scrolling itu memang bukan hal yang salah, tapi kita harus berpikir scroll itu seharusnya memperluas wawasan, tapi kenyataannya otak dibanjiri informasi cepat tapi tidak dalam. Scroll membuat kita melompat-lompat antar topik tanpa pernah menyelesaikan satu pun. Yang kemudian terjadilah overload dopamin, membuat konten yang serius jadi membosankan. Kita menjadi penonton dari hidup orang lain, bukan subjek ataupun bukan pelaku dalam hidup kita sendiri. Kita tahu banyak hal dari konten-konten short itu, tapi lupa cara berpikir kritis dan semacamnya. Kemudian ada fenomena-fenomena seperti yang kita kenal saat ini, yakni yang pertama itu doom scrolling, fenomena terus menggulir berita buruk, bencana, gosip politik atau drama sosial. Bahkan saat itu bahkan walaupun itu membuat kita stres. Mengapa? Ya karena emosi negatif memicu rasa penasaran yang adiktif. Kemudian algoritma mengutamakan konten yang membuat kita bertahan lebih lama untuk pretensi iklan, bukannya membuat kita bahagia. Ingat itu. Kemudian ada fenomena yang satu lagi selain itu, yaitu fear of missing out. Kita tidak bisa berhenti scroll karena takut ketinggalan tren, informasi ataupun komentar. Tapi saat kita ikut tren, kita tidak sadar bahwa kita bukan lagi manusia yang memilih, tapi manusia yang dikontrol, tapi manusia yang dikontrol oleh sistem, yang dipilihkan oleh sistem. Kita benar-benar tidak bisa mandiri dengan ini. Ya, bisa dikatakan media sosial sebagai kolonialisme baru, feudalisme. Dulu kolonialisme merampas tanah, kini algoritma merampas waktu dan perhatian kita. Jadi semua dalam kehidupan kita sekarang dijajah. Budaya scroll misalkan adalah bentuk baru penjajahan yang tak kasat mata. Kita bekerja keras di dunia nyata, tapi hidup digital kita dijual gratis ke platform. Waktu kita diubah menjadi data, kebiasaan dan profit bagi korporasi besar. Kita dipaksa hidup dalam sistem nilai cepat, lucu, dangkal agar tidak dianggap ketinggalan zaman, padahal itu adalah pemborosan waktu dan kesia-siaan. Sementara sebagian manusia membangun peradaban, sebagian lain sibuk mencari konten viral. Waduh. Ya, terutama fenomena ini banyak terjadi di Indonesia. Kemudian apa implikasi psikologis dan spiritual yang nyata bagi kita semua? Ya, scroll berlebihan bukan hanya merusak produktivitas, tapi membunuh kemampuan refleksi, menghapus waktu-waktu sunyi, kemudian waktu berpikir, kemudian waktu merenung, ruang tempat ide besar dilahirkan itu. Ya, kita seakan-akan menumpulkan spiritual karena kontak kita lebih banyak dengan layar daripada langit. Kita lupa dengan ibadah. Bukan terjadi pada kalian semua, tapi juga pada saya. Kita tahu tren terbaru, tapi
tidak tahu siapa diri kita sendiri. Itulah fenomena yang sedang terjadi di dunia anak-anak muda. Lalu apa sih solusinya? Solusinya bukan anti teknologi, tapi kesadaran memilih. Ya misalkan kita mencoba digital fasting, misalkan berpuasa digital 1-2 hari di media sosial untuk reset otak, kemudian time blocking, batasi waktu untuk scroll pasif, sadari bahwa itu tidak ada gunanya. Kemudian read book, baca satu buku dalam sehari untuk melatih fokus kita. Kemudian journaling, menulis refleksi setelah mengkonsumsi konten-konten itu. Kita mencoba menuliskan, misalkan kalau tidak bisa, menuliskan di dalam komentar ataupun di mana saja yang bisa kita lakukan. Maka kita bisa simpulkan dari paparan dan statement tadi, pembahasan tadi, bahwa kita dibanjiri informasi, tapi kita kekurangan makna. Budaya scroll telah mengubah manusia jadi pencari makna, menjadi mengejar sensasi, dari pemilik waktu menjadi hamba algoritma, dari penjajah dunia menjadi penghuni layar 6 inci ini. Jadi kita menjelajah dunia digantikan dengan layar 6 inci ini. Jadi kita harus bangun, kita pikirkan. Ya, jika tadi hanya 3-4 jam kita scrolling di media sosial ataupun di layar telepon ini, kemudian kita pikir lagi, apabila kita lebih dari itu 2-3 jam kita scroll di media sosial, itu berarti kita sudah menghabiskan 6 tahun hidup kita hanya untuk itu. Tapi jika kita lebih melakukan aktivitas itu lebih dari 4 jam, misalkan 6 jam, dari habis isya sampai jam 12 malam, bayangkan berapa tahun, itu kan 2 kelipatannya yang tadi, bisa 6 jam, berarti 12 tahun kita menghabiskan. Jika dikalkulasi secara jam, itu secara timer, maka 12 tahun kita habiskan hanya untuk scrolling. Ini sangat ironis sekali. Semoga kita terhindar dari hal itu. Tapi jika memang sudah terjerumus dalam itu, semoga Allah memunculkan istilahnya, apa yang kita scroll dalam scrollan kita itu hal-hal yang bermakna. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.